course, I mean, I think within the people that I trust and who worked really hard in the past 5 years in the team, on the pitch, around the club, step by step, with the improvements, finally we achieved the result today. So it's not by luck. Sometimes the sports result is by luck. Berniat licik pada timnas Indonesia, Presiden Inter Milan ingatkan Cina, jangan main-main dengan Indonesia. Ambisi kejar poin timnas Indonesia, Malaysia akan lawan negara ranking 100 besar di FIFA Matchday. Ja, het ging helemaal snel. Ik was pas de anderhalve week bij de selectie. Ik heb pas 4 keer meegetraind. Dat was mijn eerste keer dat ik meedeed. En dat was de tweede wedstrijd dat ik bij de selectie zat. Door qua doelpunten en assisten. Ja, qua doelpunten of assisten die heb ik meegegeven. Shin Taeyong bahagia, penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Berniat licik pada timnas Indonesia, Presiden Inter Milan ingatkan Cina, jangan main-main dengan Indonesia. Seperti kita tahu, pada bulan Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni laga yang bisa dibilang cukup berat yaitu Bahrain dan Cina. Memang jika dilihat dari sisi kekuatan, tim Bahrain maupun Cina bisa dibilang masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tantang justru dalam non-teknisnya. Cina dikenal sebagai salah satu tim paling rese di grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan mereka ingin mengerjai Indonesia dengan memainkan laga di Qingdao Stadium yang jaraknya cukup jauh dari kota Beijing. Dan stadion itu juga dikenal sebagai tempat dengan suhu ekstrim yang begitu dingin. Melihat siasat buruk dari timnas Cina membuat Presiden Inter Milan, Steven Zhang angkat bicara. Yang mana Zhang cukup kenal baik dengan Erick Thohir memperingatkan timnas Cina untuk tak main-main dengan Indonesia. Alasannya jelas, karena timnas Indonesia punya ketua PSSI yang cerdas dan killer. Timnas Cina memang seharusnya memperbaiki niat mereka untuk mengerjai Indonesia. Ini bukan karena urusan Erick Thohir dekat dengan FIFA atau apapun, melainkan masalah ini bisa lebih runyam bagi Cina. Karena seperti kita tahu bahwa Cina akan menaruh laga melawan Indonesia ini di Stadion Qingdao, kota Qingdao. Di mana jika Indonesia melakukan perjalanan dengan pesawat komersil akan memakan waktu yang sangat lama, yakni bisa sampai 30 jam. Dan perkara dari bandara ke stadion inilah yang bisa menjadi senjata Indonesia memukul balik Cina. PSSI bisa saja melaporkan ini ke AFC hingga Cina mendapat hukuman. Sebab berdasarkan regulasi AFC, jarak stadion tidak boleh jauh dari bandara internasional yang maksimalnya 200 km. Sedangkan jarak dari Beijing ke Bandara Qingdao adalah 623 km. Melihat sikap Cina yang semacam ini pada akhirnya membuat media Jepang menyebut Cina sebagai tim yang menyedihkan. Karena untuk melawan Indonesia saja, mereka sampai melakukan apapun untuk menang. Padahal jika dilihat dari head-to-head, Cina ini seharusnya bisa lebih percaya diri bertemu Indonesia apalagi laga kandang. Dan dalam 5x pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang. Harusnya dari sisi mental, mereka sudah punya modal bagus. Jika dilihat dari skuad Garuda yang sekarang, wajar saja kalau Cina cukup panik. Apalagi mereka belum mendapatkan 1 poin pun di round ketiga, setelah dihancurkan Jepang 7-0 dan Arab Saudi 2-1 di laga pembuka. Steven Zhang, Presiden Inter Milan yang juga warga negara Cina yang akrab dengan Pak Erick Thohir, memperingatkan untuk tak main-main dengan Indonesia. Dan takutnya Indonesia akan membalasnya lebih kejam saat bermain di kandang. Di sisi lain, timnas Indonesia tidak gentar dengan Cina.
Seperti yang dikatakan bek timnas Indonesia, Jai Itzes menegaskan kalau semua tim di round 3 ini berhak melakukan apapun untuk hasil yang maksimal. Jika memang cara dari timnas Cina seperti itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia itu sendiri. Terlepas dari apapun, di pertandingan round ketiga melawan Bahrain dan Cina, Indonesia masih punya peluang besar meraih kemenangan. Apalagi dengan tambahan amunisi pemain Eropa, seperti Mees Hilgers dan Eliano, timnas tidak gentar sama sekali. Ambisi kejar poin timnas Indonesia, Malaysia akan lawan negara ranking 100 besar di FIFA Matchday. Timnas Malaysia tidak akan diam pada FIFA Matchday Oktober 2024. Dengan ambisi mengejar poin timnas Indonesia, timnas Malaysia akan melawan negara peringkat 100 besar, Selandia Baru. Selandia Baru saat ini menempati posisi ke-95 di ranking FIFA. Sebagai informasi, negara-negara di Asia Tenggara hanya timnas Indonesia yang memiliki agenda dari FIFA, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, negara-negara lain hanya bisa menggelar laga uji coba atau persahabatan, seperti halnya Malaysia. Untuk pertandingan Malaysia melawan Selandia Baru akan digelar pada 14 Oktober 2024. Melansir dari Friends of Football, pertandingan bakal digelar di Auckland's North Harbour Stadium kick-off pukul 19 waktu setempat. Bagi Selandia Baru, laga melawan Malaysia ini menjadi yang pertama dari 3 laga kandang sebelum mengakhir 2024. Di mana setelah melawan Malaysia, Selandia Baru akan menghadapi Vanuatu dan Samoa di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zina OFC pada November. Sementara itu, pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente menilai laga melawan Selandia Baru adalah hal positif. Ya, saya pikir ini merupakan kabar baik untuk bermain melawan mereka, Selandia Baru, kata Pau Marty dilansir dari Makan Bola. Saya pikir ketika kami tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, saya pikir pertandingan persahabatan berkualitas tinggi cukup penting bagi para pemain. Dan juga untuk para pelatih karena mereka bisa menilai sejauh mana kami bisa melangkah. Juga jadikan para pemainnya tantangan. Sebab, jika menghadapi lawan seperti ini berarti kita harus bekerja keras dan tidak menganggapnya sebagai pertandingan mudah, ujarnya. Malaysia dan Selandia Baru terpaut 37 strip di ranking FIFA. Harimau Malaysia saat ini berada di peringkat ke-132 dunia. Selandia Baru ada di peringkat 95. Jika nantinya, Malaysia menang atas Selandia Baru maka mendapatkan tambahan 6,22 poin. Akan tetapi jika kalah, Malaysia mendapatkan pengurangan 3,78 poin. Jika pertandingan seri, Malaysia mendapatkan tambahan 1,22 poin. Shin Taeyong bahagia, penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Shin Taeyong dijamin bahagia. Sebab, penyerang ganas yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, Sjors Louis Hermsen, bersedia membela timnas Indonesia. Kepada akun Instagram pemain keturunan, ID, Sjors Louis Hermsen mengaku siap menjalani semua proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjors Louis Hermsen, mengutip dari akun pemain keturunan, ID. Jika nantinya resmi menjadi WNI, Sjors Louis Hermsen mungkin takkan langsung dimainkan di timnas Indonesia senior. Baru berusia 17 tahun, Sjors Louis Hermsen bisa diandalkan timnas Indonesia U20 lebih dulu. Meski baru 17 tahun, Sjors Louis Hermsen sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Ia bermain 1 menit saat Fortuna Sittard tandang ke markas Heracles Almelo di pekan pamungkas Eredivisie 2023 hingga 2024 pada 14 Mei 2024. Sjors Louis Hermsen bahkan mengalahkan pemain timnas Indonesia yang musim lalu membela Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen. Di laga Heracles versus Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen dicadangkan dari awal sampai pertandingan berakhir. Lantas, bagaimana statistik Sjors Louis Hermsen di tim junior Fortuna Sittard? Bersama Fortuna Sittard U21, ia mengemas 12 gol dan 28 assist dari 32 pertandingan musim lalu.
Sementara pada musim ini, Sjors Louis Hermsen telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. Karena itu, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika berhasil mengamankan pemain yang memiliki kemiripan permainan dengan Kylian Mbappe ini. Menarik menanti aksi nyata PSSI. Apakah PSSI lewat bisikan Shin Tae-yong atau Indra Syafri siap mengamankan jasa penyerang yang satu ini?